Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang saya Sallallahu alaihi hormati Bapak Ibu guru wali kelas 12, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid dari kelas 12 TKJ dan kelas 12. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberi yang namanya nikmat kesehatan, nikmat kelonggaran, dan pol-polnya lagi kita masih diberi yang namanya nikmat hidayah oleh Allah. Oleh karena itu kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya tidak lupa kita bersyukur kepada perantara agama mulai dari Nabi besar Muhammad SAW, diteruskan para tabi'in, tabi'ahum hingga hidayah ini sampai kepada kita. Atas perjuangan dan jerih payahnya kita ucapkan syukur. Alhamdulillah, jazahumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paling aman, selamat, lancar, dan barokah. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih alhamdulillah jazakumullah khairah kepada Bapak Ibu wali murid dari kelas 12 yang sudah bisa bertatap maya di sini di Zoom meeting. Saya syukuri alhamdulillah jazakumullah khairah. Mungkin yang pertama ini Zoom meeting itu serentak ya Bapak Ibu, dari kelas 10, 11, dan 12 ya. Diserentakkan semua, kemudian pakai linknya Zoom-nya sekolah. Kenapa menggunakan link Zoom sekolah? Karena kalau link Zoom sekolah itu durasinya bisa panjang Bapak Ibu. Jadi bisa 2 jam, 3 jam tidak terputus-putus. Kalau Zoom-nya yang tidak berbayar biasanya 30 menit, 40 menit mati sendiri dan harus berlanjut. Kemudian mungkin di sini ada Bapak Ibu wali murid kelas 12 yang kesusahan masuk ya. Jadi ini biasanya masuk kemudian di ruang tunggu dan harus break room dulu dan masuk ke kelas 12 ya. Jadi perlu diketahui untuk kelas 12 ini emang rencana kami ini ada Pak Bobi wali kelas TKJ 1. Ya mohon maaf Media Bu satu. Deprija ini ya Bu Deprija ini kelas 12 TKJ 1, saya sendiri Pak Doni itu kelas 12 TKJ 2, Pak Bobi 12 TKJ 3, dan Bu Paradila ini 12 TKJ 12 Akuntansi. akuntansi. Mohon maaf. Ya. Jadi ini kalau partisipannya baru 25, ini padahal 4 kelas ya, harusnya banyak ya. Mungkin untuk menyingkat waktu, takut Bapak Ibu yang di rumah nanti ada kegiatan lain, langsung saja ya Bapak Ibu. Saya sapa dulu lah mungkin Muhammad Ahyar dari Cilegon ya Pak. Suaranya kedengaran ya Pak? Ya Alhamdulillah. Monggo yang lainnya bisa dibuka ininya videonya biar kita bisa silaturahim. Ya Pak Budi Santoso udah ada di situ, ada Sandai. Ya Ibu Dewi Herawati, selamat datang dan semuanya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Nih harusnya di jadwal itu jam 9, mulainya ini udah jam 9 lewat karena ada beberapa kendala orang tua tidak bisa masuk ke room Zoom meeting-nya. Biasanya kan kalau Zoom meeting-nya hanya satu kelas, tinggal klik masuk saja. Karena ini dari kelas 10, 11, 12 Zoom meeting-nya bersamaan ya dan pakai unlimited sekolah. Ya, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Langsung saja mungkin saya akan screenshot kegiatan untuk kelas 12 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kelihatan ya tampilan di Zoom-nya?
Bapak Ibu? Udah kelihatan? Pak Bobi Insya Allah monitor? sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah. Ditampilkan penuh saja, Pak. Ya. Udah kelihatan ya, Bapak Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatan pembelajaran SMK Budi Mulya tahun 2021 sampai dengan tahun ajaran 2021-2022. Kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 SMK Budaya tahun pelajaran 2021-2022. Sekarang masa PPKM-nya diperpanjang sampai tanggal 25, mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi. Ya. Jadi di sini kegiatan belajarnya ada di masa PPKM dan PTM terbatas, pertemuan tatap muka terbatas. Kemudian untuk tahun ajaran kali ini jam operasionalnya kita berubah Bapak Ibu ya, yang awalnya pagi biasanya jam 7 ya, selesai jam 12, sekarang kita rubah jam operasionalnya jam 13, jam 1 sampai dengan jam 17.00, jam 5. Kenapa dirubah? Karena sekolah kita ini ada 3-in-1 Bapak Ibu, perlu diketahui ada SMP, ada SMA, ada SMK. Biasanya sekolah kami per 2 tahun itu bergantian. Kalau 2 tahun sudah pagi, berikutnya 2 tahunnya siang ya Bapak Ibu. Jadi jam operasionalnya jam 13 sampai dengan jam 17, shift siang. Karena paginya digunakan oleh SMA. Kemudian kegiatan pembelajaran jarak jauh, PJJ, ada daring, online, tetap dilaksanakan seperti biasa. Jadi kalau untuk kelas 10 ini siswanya belum banyak yang datang ke pondok, jadi masih menggunakan BDR, belajar di rumah. Kemudian untuk sebagian siswa kelas 10 dan 11 BDR belajar di pondok. Jadi ada beberapa siswa kelas 11, 12 itu siswanya sudah ada di pondok ya. Nah, jadi kalau yang di pondok nanti insya Allah kalau sudah situasinya sudah aman, nanti Bapak Ibu guru biasa nanti ke pondok untuk mengajar di pondok. Ya, jadi di pondok seperti tahun yang lalu. Ya. Kemudian bagaimana yang di rumah? Di rumah tetap melakukan kegiatan BDR, ya, belajar dari rumah lewat online. Kemudian KBM aktif per tingkat 4 hari. Ya, jadi ditambah bimbingan konselingnya 1 hari. Ya, jadi KBM aktifnya 3 hari, kemudian ditambah konselingnya 1 hari. Ya, jadi dimohon Bapak Ibu yang putra-putrinya masih di rumah, ketika ada kegiatan belajar online supaya bisa didampingi atau supaya bisa didorong putra-putrinya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian simulasi kegiatan pembelajaran. Ini kita fokus saja ke kelas 12 ya, Bapak Ibu. Jadi kelas 12 itu nanti kegiatannya dimulai dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Mas ya, ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian ditambah di hari Selasanya itu ada bimbingan konseling dari BK. BK-nya Selasa. Ya, Selasa ya. Jadi bisa. Nanti insya Allah PowerPoint ini saya share di grupnya masing-masing ya. Jadi grup WA-nya TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3, dan akuntansi ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin udah jelas ya. Jadi pembagian waktunya untuk kelas 12 nanti mulainya dari Selasa nih Bu. Bapak Ibu, Selasa itu ada bimbingan konseling dari BK, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya.
Iya, ada liburnya hari apa liburnya nih? Hari Senin ya. Senin, Ya, Minggu. ya Minggu. Kemudian platform untuk penggunaan PJJ kita basisnya dari Telegram ya Bapak Ibu yang sudah biasa kita laksanakan Telegram. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mengarahkan kegiatan tersebut apakah menggunakan Classroom, GCR, Google Classroom, Google Meet atau ke aplikasi yang SMK punya LMS Learning Management System SMK Budi Mulya. Jadi ini ya platform yang kegiatan PJJ-nya. Jadi dari Telegram, kemudian nanti insya Allah Bapak Ibu gurunya mengarahkan. Kalau Bapak Ibu gurunya mau melaksanakan menggunakan Classroom, ya, GCR, nanti arahnya harus dilaksanakan seperti itu. Kemudian, oh ke sini sih. Ya, New normal PTM terbatas, jam operasionalnya tadi sudah, pembelajaran tatap muka terbatas, luring, offline, kemudian kelas 10, 11, 12 belajar di pondok dan di sekolah. Ya, yang biasanya tahun yang lalu kita sudah laksanakan ketika belum boleh belajar di sekolah, maka Bapak Ibu yang dari sekolah akan ke pondok untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di pondok. Ya. KBM aktif per tingkat 4 hari. Tadi sudah ya, konselingnya 1 hari. Kemudian sehubungan akan dilaksanakan PTM terbatas, sekolah memerlukan izin dari orang tua atau wali dalam bentuk surat pernyataan. Adapun isi surat pernyataan akan diberikan di grup WA-nya masing-masing. Nanti insya Allah Bapak Ibu guru wali kelas akan share ya ke grup mengenai surat izin. Ini surat izin ini penting dikarenakan kalau sekolah itu mau melaksanakan kegiatan tatap muka harus ada izin dari orang tua ya seperti itu. Nanti insya Allah di-share di Zoom juga bisa ya di chatnya Zoom kemudian juga di grup WA Bapak Ibu Ya, guru. mohon maaf Pak Don, mungkin bisa ditampilkan dulu Pak Don, jadi biar orang tua bisa tahu seperti apa sih bentuk suratnya seperti itu. Ya, suratnya dulu. Ya, Bapak Ibu sudah kelihatan ya? Pop-up monitor kelihatan apa enggak? Sudah Pak, sudah ada. Ya, ya. Contoh suratnya seperti ini Bapak Ibu wali kelas 12, surat pernyataan orang tua yang bertanda tangan di bawah ini. Nama orang tuanya, ya contohnya Pak Ijo, alamatnya Jakarta, nomor telepon sekian-sekian. Kemudian selaku orang tua wali murid dari contoh Brilian, tempat tanggal lahirnya di mana nama sekolahnya kelas. Dengan ini saya selaku orang tua atau wali memberikan izin. Nah, ini kalau memberikan izin berarti yang tidak memberikan izinnya dicoret. Ya, sebaliknya kalau tidak memberikan izin berarti memberikan izinnya dicoret. Anak saya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar KBM tatap muka di sekolah sesuai protokol kesehatan dan sesuai dengan SOP pembelajaran di sekolah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Coret yang tidak perlu dan tulis alasan jika tidak mengizinkan. Contoh, anak saya tidak diizinkan untuk ikut tatap muka. Nah, ini masalahnya supaya Bapak Ibu mencatat di sini. Ya, jadi bagi orang tua atau wali murid yang tidak memberikan izin, berikan alasannya di sini. Kemudian kasih nama, tanggal, yang membuat pernyataan orang tua atau wali, kemudian tanda tangan. Nah ini nanti insya Allah akan di-share oleh wali kelasnya. Bapak Ibu bisa ngeprint, di print out bisa nanti ditulis
Kalau tidak bisa, oh Pak, saya printnya nggak punya dan seterusnya, dicatat juga boleh. Ya, menggunakan tangan gitu ya. Ini surat pernyataan orang tua untuk pelaksanaan kegiatan KBM tatap muka di sekolah. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjut nanti. Bapak Ibu yang lain mungkin sudah mengerti atau saya terlalu cepat menjelaskannya? Ya boleh, dari Pak Budi Santoso, monggo. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Waalaikumsalam tadi warahmatullahi wabarakatuh. ketika dari SNK masuk ke saya, jadi dari awal keputus informasinya. Jadi yang saya pengen tanyakan ulang itu pertanggal berapa anak-anak bisa ikutin KBM di sekolah Budi. Ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan untuk Pak Budi. Jadi insya Allah kegiatan Jumat Sabtu itu digunakan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah kelas 10. Kemudian kelas 11 dan kelas 12-nya itu daftar ulang Bapak Ibu. Jadi Jumat Sabtu itu kegiatannya daftar ulang. Kemudian nanti setelah itu hari Seninnya kita mulai kegiatan KBM. Insya Allah seperti itu kalau tidak ada perubahan Bapak. Tanggalnya Mas, mohon maaf Mas, tanggal nggak kedengeran tadi. Ya, jadi Tanggalnya, Mas. ya Jumat Sabtu besok itu kegiatannya suara saya kedengaran nggak Bapak Ibu? Putus-putus Pak, Ya, putus-putus. sekarang kan hari Kamis Bapak. Ya, yang lain jelas apa enggak Bapak Ibu? Ya jelas. Mungkin ini jaringan mungkin ya Pak. Jadi hari Jumat Sabtu besok untuk kelas 10 itu kan ada kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah 2 hari Jumat dan Sabtu. Nanti untuk kelas 11 dan 12-nya itu daftar ulang Bapak. Jadi Bapak Ibu daftar ulang, silakan nanti koordinasi dengan Ibu Deprija kalau ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan daftar ulang. Ya, insya Allah para wali kelas kan sudah share di grup WA-nya ya mengenai daftar ulang apa saja yang harus dibayarkan. Nanti mungkin dari Ibu Deprija bisa diumumkan mungkin insya Allah. Mungkin itu Pak Budi. Ya, alhamdulillah. Jelas. Iya. Lanjut ya, Bu, Pak. Nah, ya. Pak Doni, monitor nggak ada suaranya? Ya. Ini semester 1
ya, bisa dilihat ini kalender pendidikan kita, ini semester 2-nya, ini keterangan semester ganjilnya. 19 Juli awal masuk sekolah, kemudian perakiraan PTS ganjil dan seterusnya ini nanti tinggal dibaca oleh Bapak Ibu ya, wali murid. Nanti insya Allah ini akan di-share di grup wali kelasnya masing-masing. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kegiatan pada semester 1 ini kita fokus sama kelas 12 saja ya. Jadi kelas 12 itu perkiraan PTS-nya tanggal 27 September sampai dengan 2 Oktober 2021. Kemudian selain itu kelas 12 itu nanti ada bimbingan kerja dan wirausaha ya. Jadi nanti akan didatangkan pembimbing dari luar ya, 2 sekolah untuk membimbing putra-putri kelas 12 untuk bimbingan kerja. Ya, di situ nanti ada materi bagaimana cara membuat lamaran pekerjaan, bagaimana cara interview dengan pihak perusahaan, ya, wawancara dengan perusahaan, kemudian nanti ada wirausaha juga, ya, insya Allah di bulan November 2021. Kemudian perkiraan pas pekan akhir semester ganjil itu tanggal 11 Desember 2021. Ya. Perlu diketahui Bapak Ibu, untuk kelas 12 itu nanti ada ujian praktek yang namanya uji kom. Ya. Jadi bedanya SMA dengan SMK, kalau SMK itu ada tahap uji kom. Ya. Uji kompetensi, siswa-siswinya nanti praktek di sekolah, dibimbing sama Bapak Ibu guru. Setelah itu insya Allah ada 2 hari ya. Hari terakhirnya nanti akan dites oleh pembimbing yang dari luar ya, dari industri dari luar, mengetes kemampuan putra-putri kelas 12 ya. Ini perkiraan. Jadi insya Allah nanti setelah PPKM selesai, mungkin nanti setelah longgar ya mohon Bapak Ibu untuk bisa mendorong putra-putrinya untuk bisa ke pondok. Nanti insya Allah akan ada pengumuman lebih lanjutnya dari pihak pondok kapan boleh ke pondok, ya, syaratnya apa saja nanti insya Allah menyusul ya. Karena kelas 12 itu nanti ada yang namanya uji kom, ujian prakteknya. Udah mungkin 11 jazakallahu. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu wali murid? Ibu Pakih, mungkin ibunya Pakih mau silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan. Untuk nanti insya Allah akan ada link. Pak Bobi mungkin bisa dibantu link yang untuk Ya. link yang untuk Bapak Ibu wali murid yang Google Form. Oh gitu Pak, ya. Saya Ada share. Pak Bobi. Pak, coba nanti saya cek Pak ya. Jadi saya share di sini ya Pak. Budi Prija mungkin ada tambahan untuk mengenai pembiayaan kelas 12. Oh. Bapak udah selesai? Ya, nanti dilanjut Pak Bobi ya. Pak Bobi bisa lanjut ya. Pak Bob. Atau Budi Prija dulu boleh, nanti saya share ini yang kemarin. Mungkin sementara dari saya cukup dulu, nanti dilanjut sama guru yang lainnya. Alhamdulillah, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ntar Pak ada yang nelpon ntar. Saya dulu Bu ya. Ya boleh Pak Bobi, silakan. Bang. Oke Pak. Oke, di apa namanya sudah saya share Pak di message ya di pesan Zoom ini sudah saya share untuk link pengisian dari surat pernyataan yang tadi Bapak Doni sampaikan. Ini bentuknya seperti ini Pak. Bobi mungkin maaf di Iya Pak. share screen Oh iya Pak. itunya. Bentar, saya cari dulu. Ya, seperti ini Pak bentuk linknya. Jadi di sini ada link untuk pengumpulan surat pernyataan yang tadi sudah disampaikan Pak Doni. Di sini ada email. Jadi diharap Bapak Ibu mengisi email yang aktif Bapak Ibu ya. Mengisi email yang aktif punya Bapak Ibu diisi di sini. Lalu di sini nama orang tua atau wali. Nama orang tua atau wali. Selanjutnya alamat rumah. Selanjutnya alamat rumah diisi misalkan RT berapa, terus daerah mana dan selanjutnya. Dan selanjutnya di sini ada nomor HP orang tua. Ya. Selanjutnya di sini ada nomor HP orang tua, jadi amat soleh bisa diisi. Nomor HP yang aktif ya Bapak Ibu, nomor HP yang aktif bisa diisi di sini. Selanjutnya nama dari siswa siapa Bapak Ibu, misalkan nama dari siswa Rani atau siapa. Nah, selanjutnya di sini ada kelas, jadi dipilih misalkan siswa tersebut Rani ialah TKJ 3, silakan dipilih TKJ 3. Atau misalkan kelas 12 akuntan AKL, silakan diisi kelas 12 AKL. Selanjutnya nomor HP lain yang dapat dihubungi. Jadi apabila nomor Bapak Ibu ini tidak aktif, ada nomor misalkan saudara atau sanak famili yang bisa dihubungi, Selanjutnya untuk filenya ini apabila Bapak Ibu membuat menggunakan komputer, ya apabila Bapak Ibu menggunakan di komputer, contohnya sesuai dengan surat yang tadi di-share oleh Pak Doni, nanti Bapak Ibu tinggal pilih file ini, pilih file dari perangkat Anda. Misalkan Bapak Ibu sudah membuat di komputer atau di HP, atau misalkan, aduh Bapak Ibu saya kurang paham nih dengan atau kurang mengerti. Nah ini bisa Bapak Ibu ditulis saja di kertas, lalu dipoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing, seperti itu. Ya bisa ditulis instruksinya tadi nanti akan di-share di grup wali kelas masing-masing, instruksinya seperti apa, contoh suratnya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu belum paham cara menggunakan komputer atau HP, ini bisa manual ya Bapak Ibu, bisa manual, nanti bisa dikirim ke orang tua, ke wali siswa masing-masing, seperti itu. Nah, oke, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dari contoh pengiriman surat surat pernyataan ini. Surat pernyataan ini sangat penting ya Bapak Ibu. Ya, surat pernyataan ini sangat penting karena dengan adanya surat ini kita bisa, sekolah bisa menggelar tatap muka atau tidak, gitu Pak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu setuju semuanya, berarti sekolah insya Allah akan menggelar tatap muka.
tatap muka di sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tanya sedikit, Iya Pak Pak? Bobi. Iya Pak? Kalau misalnya oke lah, misal dari orang tua murid disetujui, tapi dari dinas terkait tidak setujui, apakah tetap akan dilaksanakan atau gimana Pak Dodi, Pak Bobi? Ya, coba. Mungkin Pak Doni bisa membantu menjawab Pak Doni. Ya, pertanyaannya bagus. Yang sudah kita melaksanakan kegiatan, Pak. Jadi di pondok, Bapak Ibu gurunya ke pondok kemudian melaksanakan kegiatan tatap muka di pondok. Kemudian untuk pelajaran produktif, siswa-siswinya melaksanakan kegiatan di sekolah, ya, dengan mengikuti SOP untuk kegiatan belajar tersebut. Ya, contoh, kalau satu ruangan biasanya dihuni 40, maka hanya setengahnya saja. Satu ruangan hanya 20 orang. Nah, itu alhamdulillah sudah berjalan lancar untuk tahun yang lalu, ya. Sekolah-sekolah yang lain kemungkinan belum bisa seperti itu karena kita sudah dekat dengan pondok, ya, anak yang dari pondok kemudian dicek di situ suhunya, ketika sakit juga nggak boleh ke sekolah juga. Setelah itu mengikuti kegiatan di sekolah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Bapak. Nah, untuk surat tadi untuk memperkuat bahwasanya sudah ada izin dari orang tua untuk kegiatan tatap muka, ya. Jadi sebenarnya sekolah juga tidak memaksakan ketika orang tua tidak mengizinin, kemudian nanti mohon maaf terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nanti sekolah yang kenaan. Makanya perlu dukungan kerjasama orang tua. Kenapa? Karena TKJ akuntansi ini SMK itu perlu namanya praktek, Bapak, Bapak Ibu. Beda mungkin mohon maaf dengan SMA. SMA tidak terlalu banyak praktek. Ya, TKJ saja seminggu ada 4 jam itu harus praktek. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau kegiatan pelajaran produktif, ya, kan perlu namanya peralatan untuk belajar. Contohnya ada komputernya, ada laptopnya, kemudian prakteknya. Mungkin itu Bapak Budi bisa di ada yang bertanya, Pak Bob? Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada pertanyaan? Ada Bapak Ibu? Satria ya? Pak Satria 12 TKJ. Ya. Monggo Pak. Untuk pengunduhan surat ini lewat mana, Pak? Ya, jadi insya Allah nanti kegiatan ini yang PowerPoint, kemudian kegiatan pembelajaran, linknya nanti akan di-share di grup wali kelasnya masing-masing, Bapak. Insya Allah, ya, grup orang tua. Insya Allah udah masuk grup semua ya, Bapak Ibu. Insya Allah udah. Ya, ya nanti akan di-share di situ linknya, Pak. Ada lagi yang lainnya mungkin? Terus untuk pengirimannya tadi lewat email ya? Ya, Bapak Satria, melalui email apabila bisa mengklik link yang tadi sudah kami share di di message. Mungkin Bapak bisa ngeklik, nanti bisa ada instruksinya di sana Pak. Nah, nanti bisa dikirim melalui email, bisa melalui link tersebut.
Ya Pak, mohon maaf Pak, kurang jelas Pak suaranya Pak. Umpama filenya dikirim lewat ini, lewat WhatsApp Oh iya Pak. langsung ke Pak Bobi bisa kan? Oh iya Pak. Ya insya Allah nanti kami wali kelas akan menge-share Pak file-file yang tadi telah kami sampaikan ini melalui grup WA masing-masing Pak. Jadi nanti misalkan Pak Doni grup wali kelas KJ1 nanti akan di-share semua materi yang tadi telah kami sampaikan Pak. Ya. Mungkin Bu Devriza ingin menyampaikan tentang pembiayaan. Oh iya Pak, ntar saya lihat. Sambil menunggu Ibu Devrija, mungkin belum bisa di itu Pak share screen-nya. Oh, yang saya share itu ya Bu? Ya coba nanti saya bantu. Yang di saya ada nih, saya kirim ke Pak Doni aja dulu ya, apa? Ada rincian biaya, udah lah nggak apa-apa ya. Ya udah ya itu aja. Tapi saya ada yang baru Pak, gimana? Bisa di-share Bu? Di saya atau Share aja Bu, Pak Doni? share ke Pak Bobi biar dipublikasikan. Nanti bisa saya publikasikan di WA Bu ya, share di WA. Iya Pak. Udah di-share Bu Devrija, Pak Bob? Belum di-share? Ya, sambil menunggu Bu Devrija nge-share untuk pembiayaan. Jadi nanti ketika ada pengumuman dari pondok, putra-putrinya boleh ke pondok, nanti dimohon Bapak Ibu wali murid supaya bisa mendorong putra-putrinya ke pondok. Ya, jadi biar materi pondok tidak ketinggalan, kemudian bisa tatap muka di pondok. Biasanya nanti tatap muka di pondok dulu, situasinya sudah agak aman, nanti akan ada tatap muka di sekolah dengan menggunakan SOP yang berlaku. Ya. Iya Pak, sudah ada Pak filenya. Mungkin ya saya udah. share Pak ya. Silakan Pak Bob. Ya, silakan Bu Devriza bisa menyampaikan di hal rincian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Ibu Devriza, wali kelas 12 TKJ 1 dan juga saya adalah bendahara sekolah bendahara SMK Budi Mulia. Nah, untuk kelas 12 sekarang, 12 TKJ dan 12 akuntansi. Nah, di sini ada pembiayaan yang sudah saya rekap dalam 1 tahun, Bapak Ibu.
Nah, jadi dalam 1 tahun ini apa saja nih biaya yang akan Bapak Ibu bayarkan ke sekolah. Nah, untuk biaya kelas 12 TKJ dan 12 akuntansi ini ada perbedaan. Perbedaannya cuma di LKS ya Bapak Ibu. Karena LKS dari kelas 12 akuntansi itu jumlahnya lebih banyak. Nah, untuk SPP yang pertama adalah SPP. SPP itu untuk kelas 12 dimulai pembayarannya dari bulan Juli 2021 sampai nanti bulan Juni tahun 2022. Jadi 12 bulan ya Bapak Ibu. 1 bulan itu adalah 270.000 dikali 12. Jadi totalnya semua itu 3.240.000. PMP atau LKS itu untuk 1 tahun. Untuk yang kelas 12 TKJ-nya itu 350.000. Dan untuk kelas 12 akuntansi itu 370 ya. Nah, untuk kelas 12 ini cuma ada ujian semester ganjil atau PAS ya Bu. Penilaian akhir semester. Nanti insya Allah yang akan dilaksanakan pada bulan Desember. Itu biayanya 75.000. Nah, dan yang keempat, pembiayaan untuk kelas 12 adalah yang namanya biaya akhir tahun. Nah, biaya akhir tahun ini adalah biaya-biaya yang akan Bapak Ibu bayarkan untuk akhir tahun kelas 12 anak-anak Bapak Ibu semuanya, yaitu sejumlah 1.500.000. Nah, sekarang apa aja tuh rinciannya yang 1.500.000 itu? Nah, ini jumlahnya semua dulu ya Bapak Ibu. Untuk kelas 12 TKJ itu dalam 1 tahun ini Bapak Ibu bayarnya 5.165.000. Dan untuk yang kelas 12 akuntansi 5.185.000. Dan biaya ini boleh dicicil semampu Bapak Ibu. Dan untuk rincian biaya akhir tahun yang 1.500.000 ini kita gunakan buat apa saja? Untuk kegiatannya apa aja biaya akhir tahun tersebut? Yang pertama adalah foto untuk kelas 12. Nanti itu adalah foto buat ijazah. Dan yang lain itu 75.000. Nanti kita juga ada bimbingan wirausaha untuk kelas 12 Bapak Ibu. Itu biayanya 100.000. Uji kompetensi kejuruan ini adalah perhelatan akbar ya Pak Bapak Ibu. Kalau untuk SMK itu yang paling utama itu untuk yang kelas 3 itu adalah uji kompetensi, bukan ujian sekolah atau UNBK. Kenapa? Karena SMK itu adalah sekolah kejuruan. Nanti yang paling penting dilaksanakan itu adalah uji kompetensi sebanyak 300.000 ini itu apa aja. Nanti anak-anak Bapak Ibu itu ada bimbingan belajar produktif. Nah, selama sampai anak-anak Bapak itu bisa. Nah, insya Allah itu dilaksanakan di sekolah. Nah, jadi anak-anak Bapak Ibu harus wajib datang ke pondok ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah itu akan kita adakan ujiannya, itu nanti ujiannya mendatangkan pengujinya dari perusahaan. Jadi orang perusahaan yang menguji ini kemampuan anak Bapak Ibu. Jadi nilai nanti dia yang mengeluarkan nilai dan ada sertifikat yang langsung ditandatangani oleh penguji dari perusahaan tersebut. Dan itu kita bayar per satu sertifikat tersebut. Nah, yang keempat adalah biaya untuk ujian sekolah berbasis komputer Bapak itu tuh anggarannya 300.000. Ini biasanya untuk tahun yang kemarin itu soal didatangkan dari dinas dan kita bayar ke dinas untuk mata pelajaran. Selanjutnya akan kita laksanakan yaitu ujian praktek portofolio 150.000, kopi dan sampul ijazah itu 75.000, cenderamata 100.000, penulisan ijazah, transkrip nilai dan skill paspor ini 150.000. Dan insya Allah nanti yang terakhir ada perpisahan. Insya Allah mudah-mudahan COVID-19 pandemi ini cepat berlalu sehingga kita guru-guru bisa melaksanakan bukan perpisahan ya Bapak Ibu, pelepasan lah istilahnya. Insya Allah nanti kita juga masih bisa ketemu. Jadi pinginnya sih dilaksanakan di hotel Bapak Ibu. Jadi biar ada kenangan bersama anak-anak, guru-guru bersama anak-anaknya itu udah 3 tahun kita bersama. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan di hotel lah gitu. Hotel mana Bu? Kemarin, saya pinginnya di Mercure Bapak. Ada hotel yang bagus di Karawang tuh, namanya Hotel Mercure.
Karena saya juga punya anak Pak di kelas 12 TKJ 1. Nah, saya pinginnya ya ada ininya lah, ada bekasnya lah untuk kenang-kenangan. Kalau yang tahun kemarin kita laksanakan juga tapi cuma di dalam pondok Pak. Minjam gedung asat pondok gitu. Insya Allah untuk tahun ini kalau COVID-nya mudah-mudahan cepat berlalu, insya Allah semuanya bisa kita laksanakan. Amin. Nah itu Pak dari saya sedikit rincian biaya nanti ini yang untuk kelas 12. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lagi boleh nanti japri ke saya dan ini boleh dicicil Bapak Ibu. Saya cuma ada baru berapa, Bapak Ibu mau nyicil cuma sebulannya. Oke, 500.000 boleh. Bapak Ibu tinggal transfer ke rekening sekolah atas nama saya. Jadi nggak harus dipaksain harus ini dulu, segini dulu, enggak. Jadi ya semampu Bapak Ibu. Bapak Ibu ada pertanyaan? Itu sudah jelas. Bu, mau nanya di luar tema ini ya. Udah Pak Don. Itu yang dari saya. Di luar tema ini. Ada yang tanya Bu? Apa Pak? Enggak, saya enggak kurang dengar. Kurang jelas memang. Di luar tema ya Pak ya. Oh ya udah nanti hasilnya di share lagi aja ya Bapak Ibu ya. Saya mau nanya di luar tema ini. Iya Pak, silakan Pak. Boleh di luar tema silakan Pak. Jadi kelas kemarin ya, mungkin review itu kan ada biaya asesmen ya. Asesmen untuk anak sekolah AKM. Seingat saya, pengetahuan saya di tahun kemarin AKM itu dari pemerintah ditiadakan. Itu gimana itu? Maaf. Ya mungkin Bu Reza bisa menjawab tentang yang AKM kemarin Pak ya? Tentang biaya AKM kemarin Pak ya? Saya kurang jelas. Ya Bu, Pak Satria menanyakan tentang biaya AKM yang tahun lalu Pak ya? Itu Pak ya? Mungkin ingin tahu perinciannya apa seperti apa Pak? Oh ya Pak, nggak apa-apa saya jawab aja. Ya. Untuk biaya untuk biaya AKM yang kemarin kita kelas 11 yang kita tarik 250.000 itu Bapak Ibu, kita itu lakukan pembelian buku. Mungkin Bapak Ibu kalau yang di di rumah insya Allah udah dikirim oleh Bu Aulia, ada 2 buku paket soal numerik sama literasi kalau nggak salah saya, itu adalah matematika, satunya bahasa Indonesia. Nah, uang itu kita belikan untuk membeli buku tersebut, dan yang kedua adalah pelaksanaan tryout AKM Bapak Ibu yang sudah kita laksanakan kemarin itu online. Nah, itu kita membayar ke ke EduBrand, nama ininya EduBrand. Nah, itu kita juga bayar per siswa ke EduBrand tersebut. Jadi uang yang kemarin Bapak Ibu bayarkan sebanyak 250.000 tersebut kita gunakan untuk untuk pembelian buku dan pelaksanaan tryout simulasi EduBrand AKM yang dilaksanakan oleh EduBrand itu Bapak Ibu. Gimana Pak? Jelas enggak? Gimana sih suara saya, kedengaran enggak sih? Kedengaran Bu, kedengaran jelas. Kedengaran Pak. Gimana Pak?
Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Pak. Udah Allah paring rezeki yang banyak, yang lancar, yang barokah ya Pak. Allah beri kesehatan, Amin. barokah. Oke, Pak Doni monitor. Ya, gimana Bu Devrija? Eh, Sudah? Mungkin Udah Pak, kalau dari saya udah untuk pembiayaannya 12 itu udah cuma itu. Nanti kalau misalnya ada orang tua mau lebih ini lagi boleh japri ke saya gitu. Gimana Bu? Oke, silakan Pak. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum penutupan, Pak. Ya mungkin sebelum menutup kegiatan Zoom meeting pagi hari ini, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Kayaknya cukup nih, Pak. Oke, kalau Masih gitu. kekenyangan daging korban nih. Oh iya, Pak. Insya Allah nanti file-file seperti video dan apa namanya informasi yang telah kami sampaikan di Zoom meeting pagi ini mungkin akan kami share di grup wali kelas masing-masing, Pak. Seperti itu. Mungkin apabila masih ada pertanyaan, mungkin nanti bisa japri ke wali kelas masing-masing. Oke. Kalau gitu silakan Pak Doni bisa menutup acara. Ya. Ya, Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, demikianlah tadi kegiatan acara rapat menggunakan Zoom meeting tatap maya. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu sehingga putra-putri kita bisa melaksanakan kegiatan normal seperti biasa. Amin. Dan mudah-mudahan Allah paring kita aman, selamat, sehat, lancar, dan barokah. Amin. Kesehatan yang barokah. Dari kami mewakili Bapak Kepala Sekolah, apabila dari awal sampai akhir banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Nanti Bapak Ibu yang belum jelas, kurang jelas, nanti bisa bertanya langsung ke wali kelasnya, dan materi-materi kali ini dari tadi awal sampai akhir insya Allah sudah direkam, direkod, nanti akan di-share ke grupnya masing-masing. Sebelum diakhiri mungkin foto bersama ya. Ya. Pak Bobi. Ngantuk saya ini. Tunggu, biar rapi dulu. Ya. Iya Pak. Iya. Pak Bobi, monitor mungkin bisa dipoto ini slide 1, slide 2. Bapak Ibu yang lainnya mungkin Zoom-nya bisa di-on-in. Ya. Ya. Ya, Zoom-nya bisa dilihatin mukanya ya. Yang lain? Pak Bob sudah siap? Ada yang masih belum kelihatannya? Videonya belum on. Masalahnya supaya di-on nanti akan. Pak Bobi gimana? Slide 1 sudah di ini? Udah, slide 2-nya, Pak Bob. Ya, sudah selesai, Pak. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah paling aman, selamat, sehat, lancar, dan barokah. Diberi rezeki yang banyak, rezeki yang barokah. Dari kami, alhamdulillah, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, silakan.